Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Desei dari kelas 3F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum saya membahas perkembangan kurikulum di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kurikulum. Jadi, kurikulum dapat ditinjau dari dua sisi berbeda, yakni menurut pandangan lama dan pandangan baru. Pandangan lama atau pandangan tradisional, menurut Hamalik, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Sementara dalam pandangan baru, menurut Romini, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, sekarang kita sudah tahu mengenai kurikulum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah pendidikan di Indonesia, kurikulum telah mengalami 6 kali perubahan, yaitu tahun 1975, kemudian disusul pada tahun 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir 2013. Adapun secara garis besar, perkembangan kurikulum setelah dibukukan dapat dilihat sebagaimana berikut. Pertama, kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum 1968 ini, proses dan aktivitas pembelajaran dititik beratkan pada program Pancawardhana sebagaimana pada kurikulum tahun 1964. Pancawardhana berarti kurikulum yang bertujuan untuk 5 hal pokok, yaitu pengembangan kecerdasan, moral, keprigelan, emosional, dan jasmani. Sehingga dalam konsep ini, kurikulum harus mampu mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum pada tahun 1968 ini merupakan kurikulum pada masa awal-awal Orde Baru, sehingga kelima unsur dalam Pancawardhana tersebut harus menjadikan manusia yang Pancasila yang berdasar kepada kelima sila Pancasila. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum bersifat sentralistik, dalam artian kurikulum merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan subject matter atau berpusat pada ilmu pengetahuan. Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa proses pembelajaran lebih berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran, sehingga peran siswa dalam proses pembelajaran sangatlah pasif. Kedua, kurikulum tahun 1975. Sebagaimana kurikulum sebelumnya, kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah tinggal melaksanakan. Untuk memahami kurikulum ini, maka dapat dilihat dari orientasi yang digunakan, mata pelajaran yang diberikan, proses pembelajaran yang dilakukan, pendekatan yang dipakai, dan proses evaluasi yang diterapkan. Ketiga, kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 merupakan kurikulum penyempurna kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, teori belajarnya tidak lagi menggunakan behavioris, tetapi lebih merangkul teori-teori humanis yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi kepada proses. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang dipakai dalam kurikulum ini, yaitu pendekatan keterampilan proses atau cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif
pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk terlibat secara aktif. Selain berpusat pada peserta didik, kurikulum ini juga berorientasi kepada tujuan instruksional. Artinya bahwa apa yang disampaikan dan dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas harus mengacu pada tujuan yang ditetapkan, karena asumsi dasarnya adalah bahwa pemberian pengalaman belajar di dalam kelas sangatlah terbatas, sehingga proses pembelajaran harus benar-benar fungsional dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam kurikulum ini, materi disampaikan dengan model sequence atau semakin meluas seperti sebuah spiral. Sebagaimana dikatakan Sukmadinata, model ini dikembangkan oleh Brunner yang memusatkan bahan ajar pada topik atau pokok bahasa. Keempat, kurikulum tahun 1994. Sebenarnya kurikulum 1994 merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum 1984. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum 94 masih menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, tetapi telah mengenal istilah-istilah life skill atau pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup, sebagaimana dikatakan Sukamara yang mengutip Depdiknas, adalah suatu kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadap problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian dengan kecakapan tersebut, siswa secara proaktif dan kreatif dapat mencari serta menemukan solusi dari setiap permasalahan sehingga mampu menyelesaikan. Isi kurikulum 1994 secara umum terdiri dari atas 80% muatan inti dan 20% muatan lokal. Dan kurikulum ini pernah mengalami pemangkasan materi atau overlapping dengan suplemen 1999 sebagai penguatan dari materi yang terpangkas. Setiap mata pelajaran tersebut disampaikan secara terpisah. Kelima, kurikulum tahun 2004. Kurikulum pada tahun 2004 merupakan resolusi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang dianggap hanya berbasis pada input dan proses sehingga mengarah pada stagnasi pedagogik yang akan sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat global. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, karena seluruh proses pendidikan di sekolah ditetapkan standarnya berdasar kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan utama kurikulum ini adalah memendirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Kurikulum tahun 2006. Kurikulum tahun 2006 sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Sebagaimana dijelaskan oleh BSNP bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan berhak dan diberi otonom seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulumnya. Sekolah memiliki wewenang luas untuk mengembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah.
Pendekatan yang dipakai dalam kurikulum ini sebagaimana KBK adalah kompetensi based kurikulum, broad based kurikulum, dan life skill atau kecakapan hidup yang dikembangkan dari kurikulum teknologis. Dan yang terakhir, kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 disusun untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Penekanan pada kurikulum 2013 adalah pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap dan keterampilan dan pengetahuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.